tinggal 12 yang ikut hari ini. 12. Kira-kira Ya. sudah ada semua belum ya? Belum ya? Belum Pak. Kita masih gitu. nunggu Jambi, Sulawesi belum ada yang masuk nih Pak. Iya, Sumsel baik. sudah. Selamat siang Pak Mustafa. Ya, selamat siang. Ya, perwakilan Solo udah Pak masuk. Joko sudah nampak. Pak Joko. Siap Bapak. Siap. Ya. Oke Mas Luki, gimana? Kita siap? Maluku Utara udah gabung, ini baru aja. Kita mulai aja, izin Pak Mustafa. Berkenan kita mulai sambil nunggu teman-teman login. Udah ada Maluku Utara juga udah bergabung. Ya. Oh iya, ya Pak Salim. Maluku Utara sudah. Udah Pak, jadi udah setengah ya mungkin udah bergabung. Izin dimulai Pak Mustafa. Pak Dito lagunya dulu Dit. Oh ya, silakan. Dito. Sudah boleh dimulai. Kita pasang himne Pak. Ya. Supaya nunggu. Ini sedang masalah kapal dulu. Silakan Pak Luki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum 1 Bapak Mustafa, Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar, dan Wakil Ketua Umum 2 Pak Komjen Pol Dr. Antus Togar Sianipar, teman-teman dari DPP khususnya bidang organisasi, Bambang Sutrisno, Ketua Bidang Organisasi yang nanti akan memimpin rapat ini, dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ini saya lihat sahabat-sahabat saya banyak, nih ada Pak Aswandi, ada teman-teman yang lain dari daerah-daerah yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Sebelum kita memulai rapat bidang organisasi, izinkan saya, pimpinan DPP Lemhanas akan memberikan pengarahan dulu kepada kita semua yang mungkin akan menjadi acuan kita nanti dalam berdiskusi dan mempersiapkan muda yang ada di daerah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan dengan Bapak Wakil Ketua Umum 1, Pak Mustafa Abu Bakar, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Wasekjen 1, Pak Luki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Waketum II, Bapak Jenderal Tugas Yanipar, kemudian Bapak Wasekjen, kemudian Bapak Bambang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pengurus DPD IKAL Lemhanas di beberapa provinsi yang tergabung pada hari ini yang kami banggakan. Pertama-tama kita bersyukur bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka rapat khusus untuk evaluasi dan langkah-langkah lanjut persiapan kita menghadapi Munas bulan Agustus tahun 2025 ini. Untuk itu, kita dari pengurus pusat Lemhanas sangat berharap mudah-mudahan persiapan-persiapan tersebut dapat kita lakukan dengan lancar. Satu di antaranya yang membidangi organisasi, kami lingkup Waketum 1, mungkin nanti ditambah dengan lingkup Waketum 2, melakukan evaluasi hari ini untuk mendata kembali sejauh mana sudah persiapan kita, khususnya yang menyangkut musda di tiap-tiap daerah dan pelantikan yang kita rencanakan dilakukan secara gabungan. Nah, kali ini beberapa daerah, Pak Luki berapa jadinya 12 yang gabung hari ini? Ya betul Pak, 12. 12 daerah bergabung hari ini untuk kita coba satu persatu melakukan evaluasi sejauh mana kesiapan masing-masing DPD. Teman-teman semua kami berharap mudah-mudahan sudah siap semua sehingga target kita sebelum Mei berakhir tahun ini, semua musda di provinsi yang sudah waktunya atau jatuh tempo, kita harapkan sudah dapat kita selesaikan. Oleh karenanya, paling lambat bulan Juni atau Juli, sesudah musda tersebut, kita sudah dapat menyelesaikan semua pelantikan musda, pelantikan pengurus baru yang kita lakukan secara sentral, dipusatkan di DPP. Untuk itu saya ingin menghimbau teman-teman semua dari DPD yang belum melakukan musda supaya selekasnya melaksanakan musda, syukur-syukur sebelum bulan Mei sudah dapat kita rampungkan semua. Tahun lalu atau akhir tahun lalu kita masih banyak menghadapi kendala, terutama terkait dengan pemilu dan pilkada. Alhamdulillah pemilu pilkada sudah selesai semua. Mudah-mudahan tanggal 20 nanti, maaf. Karena pemilu dan pilkada sudah selesai, kita harapkan tidak ada lagi halangan untuk kita dapat melakukan musda. Dan kita harapkan nanti tanggal 20 bulan Februari ini, semua gubernur kecuali Aceh dan DIY sudah terlantik. Oleh karenanya, teman-teman di daerah kita harapkan pengurus baru atau gubernur baru nanti sudah menjadi ketua penasehat Dewan Pembina. atau Pembina Pak ya, daerah. Dewan penasehat ya, Dewan Pembina, di Pembina. daerah ya. Daerah ya. Untuk bukan lagi PJ. Gubernur sudah, tapi gubernur Definitif, definitif ya. yang baru Definitif. dilantik. Definitif. Ya, gubernur definitif yang baru yang dilantik. Nah, oleh karenanya sekali lagi kami berharap mudah-mudahan pada bulan Mei nanti semuanya sudah rampung, DPD-DPD sudah melakukan musda, pelantikan segera kita lakukan pada bulan Mei atau Juni, sehingga mudah-mudahan Juli malah sudah selesai semuanya, sehingga kita full persiapan untuk Munas kita bulan Agustus tahun 2025 mendatang ini. Jadi nanti Pak Bambang didampingi oleh Pak Luki berdua, kami nanti dari DPP saya dengan Pak Togar akan tetap memberikan pendampingan sehingga proses persiapan ini dapat kita lakukan dengan baik. Tentang pelantikan sendiri, mungkin teman-teman sebahagian dari daerah sudah mengetahui, kita rencanakan pelantikan dilakukan secara efisien, dikumpulkan semua secara kolektif di pusat. Di setiap daerah kita harapkan mengirimkan 3 orang pengurus inti, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, KSB. Nah, jadi setiap daerah dikirim wakil 3 orang untuk dilantik oleh ketua umum.
Nah, mudah-mudahan nanti paling sedikit, misalnya 3 daerah atau 5 daerah, sebagaimana yang kita lakukan 2 bulan yang lalu, dikirim, kita lakukan secara kolektif. Jadi, tidak perlu dilakukan secara online. Katakanlah misalnya di pusat dilantik 3 orang, di daerah pun dilakukan online daerah hadir, itu saya kira tidak perlu. Cukup wakil saja dikirim 3, KSB tadi, daerah nanti akan diteruskan oleh ketua, sekretaris bendahara yang terlantik untuk melanjutkan koordinasi yang saya kira itu yang perlu kami tambahkan penjelasan. Lebih lanjut nanti bagaimana, siapa, kapan, itu nanti lebih lanjut Pak Bambang, Tris, dan Pak Loki, termasuk nanti ada Pak Pri di sini, benar kita akan dapat memberikan pendampingan dan diskusi lebih lanjut. Demikian dari saya sementara, mudah-mudahan Pak Luki saya kembalikan kalau Pak Togar ada tambahan, Pak Ketum 2. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Luki, silakan Pak Luki. Atau Pak Bambang. Terima kasih, terima kasih ya, Pak. Boleh saya tambahkan dikit ya. Ya, selanjutnya pengarahan dari Pak Togar Pindah ke Pak. Baik. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Jadi terima kasih pada sore hari ini kita sudah bisa melakukan temuan secara Zoom dengan beberapa teman ya, 12 DPD ya. 12, Pak. DPD mudah-mudahan semua hadir di tempatnya masing-masing. Ya. Jadi pengalaman kita pada waktu yang lalu adalah kurangnya saya lihat ininya, semangat Foto. dari DPD. Kurangnya semangat dari DPD ketika mengikuti pelantikan di Jakarta. Memang upaya untuk melakukan efisiensi itu bagus ya. Jadi kita kumpulkan di Jakarta, kemudian dilakukan pelantikan secara serentak untuk seluruh perwakilan, ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu bukan saja untuk menghemat biaya, tapi juga menghemat waktu. Ini tujuannya, bahwa semua DPD yang ada di daerah masing-masing itu terlantik dengan baik. Tapi harapan saya, semua teman-teman yang sudah ditunjuk, ya, yang sudah ditunjuk di sana atau yang belum ditunjuk di DPD masing-masing, seharusnya bisa standby, ada siap di sana, sehingga betul-betul pelantikan ini serius. Cuma teman-teman di sana yang sudah ditunjuk atau sudah dilantik, ya, itu betul-betul bisa hadir di tempat masing-masing. Jadi jangan sampai membiarkan temannya dilantik di Jakarta, kemudian yang di daerah itu entah kemana centang perenang, pergi ke sana kemari sesuka-sukanya. Ini harapan saya, kegiatan pelantikan ini harus bisa diikuti dengan sebaik-baiknya oleh semua yang itu bukti tanggung jawab itu bukti tanggung jawab dari seluruh DPD. Siapa yang ditunjuk di DPD itu betul-betul harus merasa bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu ditunjukkan dengan semangatnya bahwa dia menghadiri, mengikuti proses pelantikan di Jakarta. Itu menjadi penting bagi saya. Saya perlu bottom up itu. Lain ya. Dari kemudian lalu ini hal yang kelihatan sepele ya, tapi bagi saya penting mengenai seragam. Memang belum semuanya mungkin seragam dipakai, tetapi kalau bisa ya mungkin koperasi bisa membantu itu. Tuh paling tidak menyiapkan dasi yang sama, ya, dasi warna violet. Kemudian lalu jasnya itu usahakan seragamnya itu seragam hitam semua, seragam hitam. Jadi jangan ada yang pakai jas merah, terus lalu kemudian dasinya entah apa yang dipakai, itu kan juga padahal datang ke Jakarta di hadapan kita semua, ya, itu dilantik begitu. Saya kira kurang enak dipandang gitu ya. Jadi menurut saya teman-teman yang akan hadir di Jakarta, KSB itu, ketua, sekretaris, dan bendahara, betul-betul mempersiapkan diri untuk hadir lah. Ya, jadi saya tidak istilahnya memaksa, tapi mengharapkan ada kesadaran untuk bisa tampil dengan lebih baik gitu. Lucu kalau misalnya datang ke sini terus kemudian pakai pakaian yang kelihatan tidak pantas, nggak enak dilihat, ya, nggak enak dilihat. Apalagi banyak hadirin yang barangkali undangan yang hadir di situ yang kan, ya ini kok seperti ini gitu. Karena itu harapan saya semua teman-teman tolong yang akan hadir ke Jakarta nanti, tolong betul-betul dipersiapkan. Bisa ada waktu kok. Ada waktu ya, jadi bisa itu. Kita masih nggak punya jas hitam,
kemeja putih, masa sih nggak ada jas kemeja putih? Tapi mungkin barangkali Pak Luki, tolong dibantu untuk menyiapkan dasi warna warna ungu itu, kirimkan aja ke alamat masing-masing. Atau nanti di sini ketemu di sini. Bagi berapa orang sih? 12 ya. 12 kali 3 berarti 36. Bisa lah itu dipesan itu. Jadi nggak terlalu sulit untuk sehingga kemudian tampil mereka ke depan itu kelihatan betul-betul yang serius, ragam gitu. Itu kelihatan kecil tapi orang enak dipandang itu. Karena waktu pelantikan Bengkulu apa mana itu Pak, saya dengan Pak Mustafa pun bisik kok gini-gini amat sih, nggak ada semangat gitu. Jadi tidak ada kesiapan. Dan kemudian teman-teman di daerah itu entah di mana-mana mereka nggak jelas. Itu sangat buruk. Jadi bisa itu menampakkan atau menunjukkan bahwa IKAL itu tidak terorganisir dengan baik. Kita ingin mengesankan kepada seluruh teman-teman bahwa IKAL ini bukan hanya sekedar organisasi yang dibuat untuk menampung para negarawan, tapi punya semangat yang tinggi gitu di kita. Oke Pak ya, gitu aja teman-teman yang ikut hadir bersama-sama pada sore hari ini dari 12 DPD. Saya coba ini ya, DPD ini Sumatera Utara, Sumatera Selatan ada ya? Hadir ya? DPD Sumatera Selatan hadir ya? Halo? Siap Pak, hadir Pak. Ya, Marjono lagi Pak. DPD Provinsi Jambi ada? Jambi belum kelihatan. Jambi, Kalimantan Utara, Kaltara. Siap, hadir, Pak Togar. Hadir ya, oke, baik. Ya, saya harus absen satu-satu. Agak Belitung. Hadir Pak, hadir. Oke, baik Pak. Ini Bapak Patijaya. Oke, thank you. Pak Provinsi Bali. Provinsi Bali ada ya? DKI Jakarta, Ibu Silvi, Ibu ini, Silviana Foto. Ada Pak Dadang. Siap, hadir. Pak, dan Ada saya. Ibu Prof ya, oke, thank you. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Belum ada Pak. Nggak ada. Sulawesi Barat. Masuk. Belum. Sulawesi Barat juga enggak. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Ada. tadi NTB. Hamzan. Hadir, Bang. Hadir Siap. oleh Kalimantan Barat. Nggak ada. Kalimantan Barat ada nggak? Belum. Maluku ada. Pak dan Rem. Ada. Maluku Utara. Ternate. Maluku Utara. Jadi saya catat tadi yang hampir. Siap, Ada Pak Salim. Oke, baik, thank you. Jadi, oke lah, mungkin teman-teman yang belum hadir tadi ada 3 orang kalau nggak salah, ada 3 Ya. provinsi yang belum hadir nih. Ya. Mudah-mudahan kalau lagi nanti, karena kita pada durasi waktu paling tidak 2 jam atau 1,5 jam ya Pak Bang Kris ya. Ya. Tuh, mudah-mudahan mereka bisa nyusul. Ya. Dan semua informasi akan disampaikan oleh Mas Bambang Kris ini bisa sampai semua. Ini kelancaran nanti pelantikan pada saatnya. Oke, saya kira gitu aja. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Wakil Ketua Gugus 2, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Togar Sianipar MSI. Oleh karena itu marilah kita masuk ke acara inti kita yang akan langsung dipimpin oleh Ketua Bidang Organisasi Bapak Insinyur Bambang Sutrisno MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami dari bidang organisasi DPP IKAL. Kami memang berniat menyelesaikan masalah musda ini karena memang musda ini berkaitan erat dengan persyaratan di dalam kita bermunas. Kita munas tinggal 6 bulan, kurang lebih 6 bulan lagi di bulan Agustus. Ya tentu setelah acara 17-an kita akan melakukan munas di Jakarta. Itu waktunya 6 bulan. Nah, 6 bulan itu kita bagi bahwa sampai dengan bulan Mei, akhir bulan Mei, itu semua DPD harus sudah tergantikan pengurusnya. Jadi ada pergantian pengurus karena memang ini sudah habis masa jabatannya selama 5 tahun, bahkan ada yang 5 tahun lebih.
bulan Mei selesai, maka di bulan Juni, Juli, kalau bisa di bulan Juni, kita akan segera menyelenggarakan pelantikan ketua-ketua DPD hasil musda. Jadi musda itu harus menghasilkan nama-nama pengurusnya sesuai keputusan musda. Minimal itu ketua, sekretaris, bendahara. Itu di pengurus DPD. Kemudian Bapak Ibu di daerah tentu akan segera mempunyai Dewan Pembina Daerah. Dewan Pembina Daerah ini adalah Forkompimda. Forkompimda yang diketuai oleh Bapak Ibu Gubernur sebagai Ketua Dewan Pembina. Anggota-anggotanya tentu anggota Forkompimda yang lain. Kemudian juga didampingi oleh Dewan Penasehat Daerah. Dewan Penasehat Daerah adalah mantan ketua DPD mungkin yang sudah pernah dulu jadi pengurus, kemudian teman-teman DPD yang masih bisa berpengaruh untuk membesarkan organisasi. Nah, kita harapkan bisa masuk di dalam Dewan Penasehat Daerah. Untuk di daerah tidak ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan semua ditarik ke DPP. Jadi kalau memang sangat urgent diperlukan someone untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan, silahkan nanti pada waktu Munas, menjelang Munas diajukan di Munas sehingga Munas bisa ikut memutuskan bahwa kita mempunyai berapa orang Dewan Kehormatan yang di pusat dan di daerah. Bapak Ibu sekalian, gambaran kegiatan organisasi kita yang menyangkut masalah hubungan daerah dan pusat, kita di sini ada kegiatan Munas. Munas nanti ada waktunya sendiri kita bicara tentang Munas. Kemudian ada kegiatan Rakernas. Setelah Munas itu kita ada Rakernas. Rakernas itu satu institusi di bawah Munas. Di situ diputuskan pula kebijakan-kebijakan organisasi. Nah, di bawah Rakernas itu tentu ada yang cukup tinggi, yaitu musda daerah. Jadi musda ini memang penting, harus ada di tingkat provinsi. Tidak ada musda di bawah provinsi. Jadi kabupaten, kota itu tidak ada. Kita hanya sampai di tingkat provinsi. Oleh karena itu, musda ini harus dapat berjalan dengan baik. Ketentuan tentang Munas, Rakernas, musda, semua sudah ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nanti secara khusus kami akan mengirimkan kepada Bapak Ibu pengurus DPD, ADP dan Pak O, peraturan organisasi yang mengatur soal bagaimana kita bermusda sampai dengan kita memiliki kepengurusan yang baru. Bapak Ibu sekalian, kepengurusan IKAL se-Indonesia itu harusnya jumlahnya 38 DPD. Tapi sekarang ada terdaftar 34 karena 4 daerah yaitu Papua Baru masih belum menyampaikan pada kita bagaimana akibat perubahan dari provinsi di Papua. Jadi kami masih menunggu karena ada yang dimekarkan menjadi 2 dan menjadi 4. Kemudian dari 38 itu 4 adalah daerah Papua. 26 itu sudah ada yang musda dan masih ada yang belum dan ada yang belum waktunya. Jadi belum waktunya itu karena mereka baru didirikan pada tahun 2021. Harus habisnya tentu setelah 2025. 2025. Di atas itu, 2026. Jadi kita menganut sistem organisasi 5 tahunan.
Nah, dari 12 yang belum mengganti kepengurusannya atau melalui musda, itu sudah disampaikan tadi, ada DPD Sumatera Selatan, DPD Jambi, DPD Kalimantan Utara, DPD Babel, DPD Babel malah sudah musda, tinggal pelantikan, DPD Bali, DPD DKI Jakarta, DPD Sultra, DPD Sulbar, DPD NTB, DPD Kalbar, DPD Maluku, dan DPD Maluku Utara. Sebagai bidang organisasi yang mendapat tugas untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian, saya berbahagia sekali karena dalam beberapa bulan ini saya bisa berhubungan dengan beberapa teman-teman, baik itu adalah masih pengurus aktif di daerah maupun mereka aktivis atau mantan pengurus. Yang penting mereka itu adalah memang teman-teman alumni anggota IKAL yang ada di daerah. Seperti di Sumatera Selatan ini saya bertemu dengan Pak Sumarjono Saragi. Di Jambi ada Pak Mursid Sonsang. Di Kaltara ada Pak Effendi Gunardi. Di Babel ada Pak Aswandi Usman. Di Bali ada Pak Nengah Suryata. Di Jakarta ada Pak Dadang Solihin. Di Sulawesi Tenggara ada Pak Lukman Abu Nawas. Kemudian di Sulawesi Barat ada Pak Rahmat Sanusi ya, atau dengan Pak Jamil. Kemudian di Nusa Tenggara Barat ada Adinda Hamzan Wahyu. Di Kalimantan Barat ada Ibu Andi Yentriani. Kemudian di Maluku ada Pak Nur Muhammad yang akan membantu. Dan di Maluku Utara ada Pak Yusuf Sunya. Beliau menjadi LO yang menghubungkan dengan teman-teman yang ada di daerah masing-masing. Saya mendengarkan permasalahan di daerah, mengapa teman-teman ini belum bisa berganti kepengurusan. Ya, tugas kami adalah, kebetulan bidang kami itu adalah bidang organisasi dan pembinaan daerah, maka kami tentu harus mendengarkan dan membantu mencarikan jalan keluar agar organisasi IKAL tetap hidup di daerah. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan Musda 1 kita tahun 2025 itu memang harus selesai pada akhir bulan Mei. Pelantikan itu kita ambil di Jakarta, di DPP, di Lemhanas. Ini karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Mustafa dan Pak Togar, bahwa ini selain untuk membuat kita lebih efektif, efisien gitu ya, sehingga Musda ini bisa selesai tepat waktu dengan baik, dan sisanya kita tinggal menyelenggarakan Munas, persiapan Munas. Pelantikan akan diselenggarakan secara bersama oleh Ketua Umum IKAL. Diharapkan teman-teman dari daerah tadi sudah disampaikan oleh Pak Mustafa dan Pak Togar, paling tidak KSB tersebut harus bisa hadir kalau bisa atau diwakili. Sebenarnya jangan diwakili. Ini yang diputuskan oleh Musda. Kemudian di dalam Musda itu tentu kita harus membentuk pengurus DPD. Pembentukan pengurus DPD tentu sudah ada di dalam ADART dan peraturan organisasi kita tentang DPD. Bapak Ibu sekalian bisa mengatur berdasarkan kesepakatan bersama di Musda. Mudah-mudahan Musdanya bisa berjalan dengan baik sampai terakhir bisa dilaporkan kepada DPP untuk
minta dikukuhkan dan dilantik menjadi pengurus DPD 5 tahun ke depan. Pelantikan itu diharapkan di Jakarta, dan teman-teman daerah mohon bisa menyiapkan pataka dari DPD-nya harus ada di Jakarta. Jangan sampai nanti sudah di Jakarta, pataka DPD-nya tidak ada. Kalau yang masih belum lengkap atau belum ada, nanti segera kita hubungi. Siapa-siapa yang belum ada, nanti ini bidang di bawah Pak Luki bisa membantu melengkapi. Bapak Ibu sekalian, sementara itu gambaran kita kenapa kita perlu melaksanakan musda secepatnya paling telat pada akhir bulan Mei. Masing-masing daerah tentu punya permasalahan sendiri. Mohon dalam kesempatan ini pertemuan kita bersama, mumpung ada Pak Wakil Ketua Umum 1 dan Wakil Ketua Umum 2 dan kami-kami yang membantu di DPP bisa mendengarkan sehingga bisa memberikan jalan keluar supaya musda itu bisa berjalan dan pengurusnya terbentuk. Yang perlu dapat catatan adalah bahwa jangan dilupakan peran dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ini pimpinannya Bapak Ibu Gubernur itu menjadi Ketua Dewan Pembina Daerah. Dan Forkompimda juga menjadi anggota-anggota Dewan Pembina Daerah. Jadi Bapak Ibu sebelum musda mohon bisa sowan pada beliau-beliau untuk menyatakan bahwa kami mau musda dan diminta sekaligus Bapak Ibu tersebut untuk menjadi Dewan Pembina. Kemudian yang lain adalah diusahakan musda ini dapat berjalan dengan baik, tidak ada perbedaan gitu ya, perbedaan pendapat, sehingga kita mulus memiliki pengurus untuk 5 tahun ke depan. Bapak Ibu, saya buka saja barangkali kesempatan untuk menyampaikan kesiapannya tiap-tiap daerah, apakah bisa menyelenggarakan musda itu dengan baik. Jadi saya mulai dulu dari barangkali Babel yang sudah musda tinggal nunggu pelantikan. Pak Aswandi Usman kalau nggak salah ada nih. Ya. Bisa melaporkan pada kami bagaimana kesiapan Babel. Pak Bambang Monggo, izin, Pak ada Aswandi. Pak Sekjen, Pak baru masuk, mungkin beliau ingin memberikan sesuatu. Pak Bambang. Alhamdulillah, monggo. Sebelum Pak Aswandi, sebelum Pak Aswandi. Sekjen, Pak Heriatmo berkenan menyampaikan ada arahan, Pak. Ya, sudah ada Pak. Penting. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Bambang dan juga barangkali arahan dari Pak Togar. Saya berada di tempat kerumunan, saya dukung. Sun, Pak, betul. Monggo, Mas Bambang. Baik, Pak Aswandi, kita mulai dulu mendengarkan Bapak yang sudah punya pengalaman menjalankan musda dan sudah berkirim surat, tinggal nunggu dilantik. Monggo Pak Aswandi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak semua, pada Pak Abu Bakar, Pak ya, Pak Heriatmo, Pak Togar, Bapak-Bapak semua. Terima kasih atas waktunya. Untuk Babel, alhamdulillah pada tanggal 17 September 2024 kemarin kita sudah melakukan musda dan sebagai ketuanya kembali itu Bapak Bambang Patijaya untuk periode 2024-2029, Pak. Alhamdulillah kami juga terima kasih pada Pak Bambang nih sudah mengarahkan kami, Pak ya, kemarin selalu berkomunikasi gitu untuk menyelenggarakan musda ini, karena ini musda pertama untuk
perubahan nama Pak dari komisariat kepada DPD ya. Ya. Jadi ada beberapa perubahan yang sudah dituangkan di dalam akte dan kita juga sudah mendapatkan itu. Yang ada RT maksud kami. Ya. Dan kami sebenarnya pada waktu itu sudah siap juga mengikuti pelantikan Pak, pelantikannya Pak ya. Tetapi mendadak Bapak Bambangnya beliau pada waktu itu berkenaan dengan sidang pertama beliau Pak sebagai ketua komisi di DPR RI. Jadi beliau juga mohon maaf pada waktu itu Pak dan tidak bisa diwakilkan kata Pak Bambang ya. Jadi kita tunda untuk yang berikutnya. Ya insya Allah kalau untuk yang berikutnya kita nanti siap Pak karena kita juga sudah berkirim surat ke DPP IKAL Pusat untuk minta dikukuhkan dan dilantik nih. Mungkin itu aja Pak Bambang dari kami. Insya Allah kalau Babel siap Pak. Di sini juga hadir Pak Muhammad Tanggung juga nih. Ya betul. Mungkin itu Pak. Makasih. Terima kasih Mas Wandi. Ya. Berikutnya saya berharap bisa dari Sumatera Selatan mungkin ada oleh-oleh dari Palembang. Kesiapan dari teman-teman di Sumsel untuk Musda. Pak Sumaryono ada ya? Terima kasih Pak Bambang. Selamat sore. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu. Ada Ibu juga ya? Ada. Pimpinan pengurus pusat DPP IKAL. Saya Sumarjono Saragi. Ya, terima kasih sudah berkomunikasi dengan Pak Bambang beberapa waktu terakhir. Dan background-nya karena memang kepengurusan IKAL Sumsel lagi mencari induk. Karena induk kami hilang. Nah, jadi oleh karena itu kami juga bingung gimana cara menyelesaikan kepengurusan. Secara internal kami mencoba berdiskusi di beberapa pengurus yang terpanggil untuk mencari solusi, tapi ternyata ada benturan di dalam syarat untuk mencari ketua, yaitu harus dengan syarat peserta atau alumni yang reguler. Sementara kami tidak berhasil untuk mencarinya. Jadi sekian lama itu vakum, untung ketemu dengan Pak Bambang. Dan hari ini saya sebenarnya posisinya pengurus biasa saja. Di sini ada Pak Kurmin Halim sebagai sekretaris di kepengurusan definitif yang sekarang lagi galau gitu. Silakan Pak Kurmin. Pak Kurmin, selamat siang. Monggo Pak Kurmin. Ya, selamat siang Pak Bambang. Terima kasih. Pak Saragi ini suka merendah, Pak. Jadi begini Pak Bambang, Pak Senipar dan teman-teman Lemhanas. Kami Sumsel ini memang ditinggalkan oleh ketua kami yang 2 tahun lalu itu menghilang tanpa jejak, Pak. Jadi kami juga bingung, kami mencari dari segala arah, tapi tidak bisa berkomunikasi sehingga DPD daripada Lemhanas Sumsel ini stagnan, Pak. Tapi saya sebagai sekretaris hanya menyelesaikan masa yang ada. Memang kami juga sudah mencari, kami sudah ketemu sama Pak Panglima untuk bisa beliau Pak Pangdam agar beliau bisa bersedia untuk menjadi ketua, tapi beliau tidak berkenan karena takutnya beliau tidak lama, benar mesti pindah lagi, jadi mesti ganti lagi dan sebagainya. Nah kita memang di Sumsel ini agak sedikit spesifik. Kebetulan kalau kita lihat, justru yang ada beberapa tokoh yang bisa menjadi ketua, tetapi mereka itu rata-rata lulusan Taplai, Pak Bambang, bukan PPRA itu. Nah, jadi bukan yang reguler, sehingga kalau sekedar mencari ketua itu tidak susah, Pak, pasti ada, semua bersedia menjadi ketua. Nah problemnya
mereka siap tidak memimpin dengan baik, kemudian siap juga berkorban waktu dan dana gitu. Nah ini yang kita sulit gitu. Tapi sementara ya ada dari Taplai bukan tidak ada, tapi kan tidak memenuhi syarat berdasarkan ADRT. Taplai tidak bisa menjadi ketua. Nah ini kami mohon petunjuk Pak Bambang. Ya. Nah mohon petunjuk karena memang ini ada agak stagnan kita mencari. Kita dapat yang sudah yang bersedia tapi usianya sudah lanjut Pak, ada 70 lebih, 80. Bersedia jadi ketua tapi tidak bersedia keluar dana. Nah kan juga repot juga Pak. Nanti pasti kita yakin nggak ada kegiatan nanti. Jadi hanya sekedar menyandang ketua tapi nggak siap berkorban. Jadi kami mohon petunjuk ini untuk Sumsel ini harus bagaimana Pak Bambang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Waduh, terima kasih sekali Pak Kurmin. Mau ditambahkan Pak? Cukup Pak, saya pikir Sumsel yaitu menunggu apa kira-kira apa yang harus kami lakukan dengan kondisi kami. Ya kami minta arahan dari DPP lah Pak. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Sumsel. Babel sudah, Sumsel sudah. Sekarang Jambi ada nggak ya? Pak Mursid Sonsang? Jambi atau ada yang mewakili Pak Mursid? Belum ada ya? Belum ada sepertinya. Baik, kita langsung saja ke Kalimantan Utara, Pak Effendi Gunardi. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, yang terhormat pengurus DPP, ada Pak Luki, ada Pak Sekjen, ada Pak Mustafa, ada Pak Priyo, dan kawan-kawan. Yang kami hormati juga teman-teman pengurus IKAL provinsi dari 12 provinsi yang hadir pada hari ini. Menyampaikan Pak Bambang terkait IKAL Kalimantan Utara, memang saya kemarin melanjutkan ke masa kepemimpinan dari almarhum ketua kami Pak Yunus Abbas. Dengan adanya undangan rapat hari ini, itu saya kemarin mengundang kawan-kawan untuk rapat kembali membicarakan terkait IKAL Kalimantan Utara periode 2025 sampai dengan 30. Dari kesepakatan kami akan segera melaksanakan musda dan akan mengikuti segala arahan dari DPP IKAL yang telah disampaikan oleh Pak Bambang. Mungkin paling lambat setelah Lebaran kami akan melaksanakan musda tersebut. Mudah-mudahan kalau bisa malah sebelum puasa. Woi, hebat. Karena memang kalau kepengurusan sama mungkin seperti di kawan-kawan di provinsi lain, dari kawan-kawan yang alumni PPRA dan PPSA ini sangat terbatas di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara ini untuk PPRA saat ini hanya ada 2 lulusan PPRA. Untuk PPSA-nya, KSA-nya itu ada 1. Dan kami udah sepakat, tinggal menunjuk saja siapa. Kemudian untuk kepengurusan di pengurus yang dari Taplai memang udah sepakat aja dengan apa yang akan kita laksanakan nanti. Seperti itu. Mungkin untuk awal itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Bambang. Mohon arahan selanjutnya. Nah, Pak Bambang ini sangat aktif ini, selalu mengingatkan IKAL Kaltara untuk terus melaksanakan. Kemarin memang kami izin karena adanya pilkada, kami berharap setelah pilkada lah supaya lebih mudah untuk menyusun struktur kepengurusannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih Pak Effendi. Mudah-mudahan bisa terwujud tuh sebelum Lebaran atau sesudah Lebaran. Terima kasih sekali. Baik, berikutnya kita mendengarkan dulu dari DKI Jakarta Pak Dadang Solihin. Ayah Pak. Ibu. Siap, terima kasih. Alhamdulillah Pak Dadang. Ya. Assalamualaikum. Izin para senior, para jenderal. Waalaikumsalam. Kami dari DKI begitu mendapat
informasi dan juga dokumen-dokumen dari Pak Bambang, kami langsung share di 2 WA group besar ya. Yang pertama WA group yang campur-campur semua itu PPRA, PPSA, Taplai juga ya, pengurus di situ hari-hari kita berdiskusi. Lalu yang kedua adalah WA grupnya untuk sebagian besar Taplai. Nah, dana kemudian kan ada yang japri ya, yang siap untuk melaksanakan musda. Dari teman-teman yang menjapri itu, kemudian kami bikin tim kecil. Jadi bikin WA group tim kecil, dan kami sudah siapkan venue ya untuk penyelenggaraannya. Kemudian juga sekarang di sela-sela kesibukan teman-teman, kita akan menyiapkan apa namanya tuh rundown-nya lah ya kegiatan tersebut. Kebetulan di DKI itu saya memang berkantor di Lemhanas ya, jadi mudah sekali untuk dihubungi kapan saja. Namun demikian memang contoh yang khas DKI itu adalah mereka kuatnya itu di alumni PPR angkatannya ya. Katanya kuat sekali tuh alumni-alumninya tuh ya, sangat solid. Jadi sementara di DPD-nya kita memang disibukkan dengan sehari-hari. Jadi demikian Pak Bambang dan juga para senior, kami siap untuk melaksanakan musda ya. Ya. Dan apa namanya, kita juga ini dipantau semua oleh teman-teman anggota WA Group. Itu yang bisa saya sampaikan dari DKI ya, tidak banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Instruksi wabarakatuh. Pak Bambang. Pak Bambang instruksi Pak Bambang. Siap, monggo Pak. Monggo Oke. Pak Sekjen. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Mohon maaf ini saya sedang berada di bandara, sebentar lagi mau boarding gitu. Yang saya hormati Pak Togar, Pak Ketum 1, Pak Ketum 2. Umumnya masalah yang dihadapi DPD ini adalah terbatasnya lulusan reguler, baik PPRA maupun PPSA Pak Bambang. Oleh karena itu, kalau menurut saya sepanjang ketuanya itu dari PPRA, mungkin selebihnya apa mesti harus dari reguler, gitu kan? Kalau memang udah kepepet begitu, ya nggak apa-apa, mungkin dari Taplai. Sepanjang ketuanya emang reguler. Kalaupun mungkin di daerah seperti di Papua itu kan tidak ada regulernya Pak, gitu. Barangkali itu juga perlu dipahami. Mungkin saja dari Taplai bisa menjadi ketua karena nggak ada lagi, gitu. Saya kira itu aja Pak Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Memang itu permasalahan yang saya temui dalam berhubungan dengan teman-teman daerah. Tapi tentunya nanti harus ada pernyataan resmi dari teman-teman daerah bahwa memang tidak ada alasan, tidak ada teman-teman reguler sehingga diputuskan musdanya akan mengambil keputusan seperti itu. Ini pertemuan hari ini tentu kita sambil menggali, siapa tahu ada yang bisa kita selesaikan atau memang harus seperti tadi yang dianjurkan oleh Pak Sekjen. Terima kasih Pak Sekjen. Kami perhatikan nanti dalam pengarahan selanjutnya. Baik, saya mengingatkan satu lagi dari Pak Dadang, DKI Jakarta bersama dengan Bali, lalu Sulawesi Tenggara, dan satu lagi mana ya Mas? Itu harus terpaksa dipercepat Mas. Ini musdanya mestinya bulan Agustus. Bulan pertengahan Agustus, tapi kita ajukan. Nah, kalau nanti kita musda, sebenarnya mereka udah lewat gitu. Jadi kita minta mereka dipercepat saja, sudah ganti pengurus saja, sehingga waktu musda sudah diikuti oleh pengurus yang baru hasil musda. Tahunnya kan sama, hanya bulannya saja. Begitu ya Pak Dadang. Kira-kira terima kasih. Siap Pak Bambang. Ya. Baik, selanjutnya saya mohon Bali barangkali Pak Nengah Suryata bisa membantu kami menginformasikan daerahnya.
Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah. Selamat Ya, sore, Pak Nengah. mohon izin saya menyampaikan hal-hal yang kiranya perlu kita koordinasikan. Iya, betul. Yang pertama, saya sebagai sekretaris, nanti segala sesuatu yang kemarin saya sudah hubungi Pak Bambang ya, Ya. itu nanti akan saya koordinasikan dengan Pak Ketua saya yang sementara ini sibuk sekali beliau itu. Ada Iya, Pak. kegiatan-kegiatan Iya, Pak. yang jarang saya dapat ya adakan komunikasi begitu. Mohon kiranya Pak Togar bisa menghubungi Pak Wayan. Ya, Pak dipantau Wayan terus Pak sudah Togar. iya nantinya. Dan selanjutnya juga bahwa Bali itu sedikit ada PPRA dan KSA. Kalau saya mungkin di Bali ada 4, Pak. Saya dengan Pak Wayan, Ya. kemudian juga Pak Wayan Dr. Sudana ya, Dr. Wayan Sudana, Ya. Direktur Rumah Sakit Sanglah, atau sekarang Profesor Gusti Ngurah, Oh ya. kemudian juga dengan Bapak Made Naryana gitu. Selebihnya itu hanya Taplai, TOT yang ada di Bali. Iya, iya, iya. Kemudian di Bali sudah ada terbentuk IKABNAS. Ya, Ya. nanti akan saya koordinasikan lebih lanjut dengan teman-teman yang ada di Bali itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Bambang, Pak Togar, dan lain para pengurus DPP IKAL Pusat. Sekian, Pak. Terima kasih. Baik, artinya sebelum akhir Mei sudah bisa musda, Pak ya? Nggih, nggih, ya. Alhamdulillah. Baik, Bali, terima kasih. Selanjutnya kami teruskan dari Bali. Sulawesi belum ada yang hadir ya, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Dari Nusa Tenggara Barat, oh iya Nusa Tenggara Barat ini yang juga harus dipercepat. Pak Hamsan Wahyu ada? Baik, ada. Ya, siap. Bang. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para petinggi, Lemhanas dan rekan-rekan di seluruh Indonesia. Perkenalkan kami dari NTB mewakili rapat pada hari ini. Baik, kami singkat saja menyampaikan bahwa di NTB ini, Pak, yang banyak anggota kita itu banyak dari grup-grup Taplai gitu ya. Itu ratusan banyaknya. Cuman sekarang yang memenuhi ketentuan itu hanya Prof Udin itu yang memimpin kami di DPD Ketua sekarang ya. itu. Iya, beliau ini pun juga sekarang ini kan udah sepuh, kemudian sakit-sakitan dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang agak susah juga kami dalam berkegiatan kaitannya dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Memang kami hanya Taplai ini hanya ibaratnya anggota luar biasa ya, sehingga belum sempurna keanggotaan kami. Oleh karena itu ke depan mungkin kami akan menyesuaikan itu supaya NTB ini bisa berwarna gitu ya. Iya, betul. Siap, itu mungkin untuk misalkan pelaksanaan musda mungkin nanti kami akan berkoordinasi sama beliau karena berkali-kali kami telepon, kami juga WA beliau ini juga tidak ada jawaban gitu. Beliau harus didatangi itu. Jadi di Kota Mataram kami, kemudian beliau domisilinya di ujung Lombok Barat gitu. Sehingga kami harus ke sana dulu untuk sowan ke beliau, kemudian belum tentu beliau ada di rumah juga gitu karena beliau punya pondok pesantren yang banyak sehingga beliau harus ke sana kemari gitu, belum tentu tepat waktunya juga gitu. Oleh karena itu kami terus berusaha supaya NTB juga punya warna gitu ya di dalam proses musda. Seperti itu. Ya. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Hamzan. Senanglah dengar laporannya. Berikutnya saya persilahkan kepada Ika Maluku yang akan diwakili oleh Pak Nur.
Ini Danrem Ambon yang anggota IKAL Lemhanas juga. Beliau bukan pengurus, tetapi beliau bersedia untuk melaksanakan musda untuk menghidupkan kepengurusan IKAL di Maluku yang sekarang sepi, sudah tidak ada orang. Jadi alhamdulillah saya berhasil menghubungi Pak Nur dan Pak Nur bersedia. Mudah-mudahan sebelum beliau nanti dipindah lagi ke tempat lain karena naik jabatan. Jadi saya persilakan Pak Nur Muhammad, silakan bicara di depan teman-teman alumni IKAL kita semuanya. Pak Nur, saya persilakan. Pak Danrem Ambon, apakah Tadi masih ada? tapi kelihatannya keluar, Mas. Lagi keluar? Ya, mungkin bisa yang lain dulu. Oke, mungkin, Mas. kita mulai saja ke Maluku Utara. Pak Salim ada? Pak Salim Ganiru? Siap ada, Pak. Siap. Oke, laporkan ya Pak. Kita mau dengar nih. Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Nah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin kami melaporkan bahwa IKAL Maluku Utara ini juga dari kekurangan SDM, terutama yang mengikuti PPRA dan PSA. Yang ada ini kemarin baru dari Taplai. Jadi sekarang untuk kepengurusan khususnya yang mengikuti PPRA dan PSA ini adalah sekitar 4 orang saja. Yaitu termasuk mantan Pak Yusuf Sunya yang selaku LO. Juga beliau juga sekolah jarang di Ternate. Nah, untuk pelaksanaan musda juga ini kami nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman yang pejabat Sekda Provinsi Maluku Utara. Kebetulan alumni PPRA. Jadi nanti kami akan berkoordinasi dengan beliau karena saya juga dinasnya di luar provinsi Maluku Utara di kabupaten. Jadi dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi termasuk instansi terkait vertikal lain yang ada keterkaitan dengan masalah IKAL ini. Ya, untuk kesiapan musda kami akan laporkan apalagi dengan ada gubernur baru terpilih. Jadi mungkin juga itu harapan kami bisa kami ikut musda bersama-sama dengan daerah lain, terus pelantikan juga secara bersama-sama. Saya kira itu saja yang kami sampaikan, terutama soal kesiapan pelaksanaan musda ini. Kami pada dasarnya kami siap untuk melaksanakan perintah yang diembankan kepada kami. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim. Mudah-mudahan juga musdanya bisa berjalan ya Pak. Siap. Dari Maluku apakah masih ada? Sudah ada Pak Nur Muhammad? Danrem ada, Mas. Cuman belum dibuka. Pak Danremnya ada, Pak, dari Maluku. Ada? Ada, Pak Mas. Danrem? Pak Danrem mungkin belum dibuka ya? Belum dibuka. Bisa di WA, Mas, di telepon. Beliau ada tugas. Danrem Binaya, Brigjen Antonio de Silva. Ini Danrem Ambon, 151. Yang lain. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Nanti kami akan menyesuaikan Pak untuk di Maluku. Terima kasih. Terima kasih Pak Antonio. Ya. Baik. Mohon maaf Bapak. Bapak juga IKAL ya Pak? Ya betul. Alhamdulillah. Minta tolong ya Pak. Teman-teman itu diajak lagi untuk bisa menghidupkan. Ya, nanti kami koordinir di sini. Ya, nanti dikoordinasikan. Tentu membentuk kepengurusan ini melalui mekanisme musda. Namanya musda. Ya, Pak. Jadi paling lambat kalau bisa itu akhir bulan Mei sudah terbentuk. Sehingga bulan-bulan Juni ada perwakilan dipimpin oleh ketua
DPD terpilihnya untuk dilantik di Jakarta. Begitu. Ya, Bapak. Dimengerti, kami tadi sudah mengikuti. Sudah mengikuti ya Pak dari awal ya Pak? Ya. Alhamdulillah. Nanti juga mohon dilaporkan kepada Forkompimda yang nantinya juga akan menjadi pembina Dewan Pembina di sana. Siap. Terima kasih sekali Pak Sama-sama, Antonino. Terima kasih. Alhamdulillah. Maluku sudah. Oke, dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan tidak ada. Oke, mungkin dari Mas Ruki ada yang mau ditambahkan? Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit, Pak Bambang. Jadi untuk melaksanakan musda itu memang idealnya dibentuk panitia musda dulu, Bapak Ibu sekalian, sehingga ada tahapan-tahapan yang dilalui. Gitu. Jadi teman-teman pengurus misalnya mengadakan satu rapat pleno, rapat bersama pengurus, kemudian membentuk kepanitiaan. Apakah itu nanti mau lebih detail, ada SC, ada OC, atau satu kepanitiaan saja, saya pikir juga sudah cukup. Nah, yang untuk daerah yang anggotanya tidak banyak kan juga tidak bisa terlalu ini ya, membuat suatu panitia yang besar. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Bambang bahwa pelaksanaan musda diharapkan bisa selesai akhir Mei. Nah, bagi daerah-daerah yang seperti Bangka Belitung, tadi Pak Aswandi sudah lapor juga, beberapa daerah yang memang ketua yang lamanya itu berkenan memimpin lagi begitu, saya pikir itu lebih memudahkan untuk melaksanakan musda begitu Pak, sehingga seperti Jawa Timur, Jawa Barat, karena ketuanya yang lama terpilih lagi, sehingga sebelum pada saat susunan pengurus itu sudah diterima oleh DPP sebelum pelantikan, sehingga ini agak mempercepat, sehingga begitu dilantik di Lemhanas nanti begitu kembali sudah membawa SK begitu. Jadi kami ingin mempercepat saja supaya teman-teman tidak terlalu bolak-balik harus ke Jakarta, sehingga yang dilantik di Jakarta SK-nya langsung bisa dibawa. Ini kami mencoba untuk supaya cepat dan mudah, dan tentunya proses tahapan musdanya juga dilalui begitu ya. Saya beberapa kali datang ke musda-musda di daerah, ada yang memang resmi seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu ada rapat-rapat komisi A, komisi B, komisi C, ada juga mungkin komisi digabung saja jadi satu gitu kan, karena kan hanya membahas program kerja dan kebijakan organisasi, sehingga bagi yang daerah-daerah yang memang anggotanya tidak banyak, kita fleksibel saja, dibuat sesederhana mungkin, sehingga tidak perlu harus kalau anggotanya hanya beberapa puluh orang, ya nggak usah di gedung auditorium lah, mungkin mestinya cukup di ruang rapat saja. Mungkin nanti Dewan Pembina ada yang hadir mewakili, dan disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing daerah tentunya. Karena kalau acaranya diacarakan besar kan juga perlu biaya cukup besar. Nanti juga, nah yang kedua yang saya harapkan juga, kalaupun ketua terpilih nanti sudah terpilih, seyogyanya memang kita bisa bersama-sama bergotong royong untuk mendanai organisasi. Karena kalau organisasi hanya didanai oleh ketua, tentunya kan menjadi beban berat juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti Jawa Barat itu setiap minggu mereka kumpul-kumpul pengurus, itu ganti-ganti yang terakhir beli kopinya gitu. Jadi dibuat sesederhana mungkin dan sesimpel mungkin, tetapi juga kita bersama-sama gotong royong membantu agar organisasi ini tetap bisa berjalan gitu. Jadi jangan dibikin yang sulit, jangan dibikin yang mahal begitu, karena memang kecuali kalau memang kemampuan ketuanya memungkinkan ya nggak ada masalah. Seperti Jawa Timur kan memang pengusaha, jadi dia punya hotel, musdanya ya di hotelnya dia gitu. Jadi itu kan lain kondisinya ya. Tapi kalau Babel kan juga ketuanya punya hotel ya Pak Selandi ya. Pak Bambang ya. Kalau yang memang punya fasilitas saya pikir nggak ada masalah. Tapi kalau yang mungkin juga terbatas, dibuatlah sederhana saja. Yang penting forumnya berjalan. Yang penting pertemuannya berlangsung. Jadi kami di DPP itu
menerima atau mengajukan permohonan pelantikan itu berdasarkan rapat berdasarkan musda yang sudah dilaksanakan. Nah, musda itu ada panitia musda. Membentuk panitia musda ada rapat pengurus dulu. Nah, itu tahapan-tahapan organisasinya harus dilalui. Jangan ujuk-ujuk udah musda udah selesai gitu. Jadi dibikin sederhana. Kalau hanya rapat pengurus cuman mungkin hanya 10-20 orang, ya udahlah kita ngeriung di rumah siapa, kita nyusun sebentar. Yang penting forum itu ada dan berjalan. Jadi kami tidak ingin memaksakan sesuatu yang di luar daripada kemampuan. Ya, kita tahu kan kondisi daerah berbeda-beda, silahkan saja dilaksanakan dengan baik. Kalau memang ingin yang dananya memang tersedia, ya monggo dibikin yang bagus di gedung dan lain-lain. Kalau ada keterbatasan, ya dibuat yang sesimpel saja, tetapi forum-forum itu atau tahapan-tahapan itu harus bisa dilalui dengan baik, sehingga dan kita berharap nanti pada saat penyusunan pengurus juga diharapkan juga seluruh komponen yang ada di daerah tersebut bisa dirangkul semua begitu. Ini ada salah satu pesan ketua umum, ingin agar semua komponen itu bisa diajak bersama-sama untuk masuk di kepengurusan. Tapi tentunya untuk masuk di kepengurusan bukan satu angkatan ada 50-50-nya masuk, tidak, tapi perwakilan dari tiap-tiap angkatan itu misalnya ada reguler, ada mungkin taplek, ada yang taplek kadin, ada yang taplek TOT, tapi tidak harus jumlahnya 30, 40 kan nanti malah jadi terlalu banyak. Jadi perwakilan-perwakilan angkatan seyogyanya ada di pengurus supaya apa? Supaya nanti komunikasi ke angkatan itu akan berjalan dengan lancar. Cukup di DPD, di pengurus akan menyebarkan ke masing-masing angkatan. Nah, ini rantai-rantai komunikasinya saya pikir harus disusun dengan baik. Silakan menyusun pengurus dengan apa? Tidak usah terburu-buru. Akan ditawarkan siapa yang mau membantu di kepengurusan, angkatannya juga akan diperiksa, sehingga nanti di pengurus itu adalah kombinasi daripada seluruh lulusan alumni Lemhanas. Nah, kemudian juga tadi disampaikan di Pak Nengah ya dari Bali, tadi ada juga Ikapnas begitu ya, mungkin ini sekedar informasi saja. Ikapnas adalah dulu kan namanya Taplai, karena oleh Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas itu dirubah menjadi Ikapnas, sehingga yang tadinya Taplai berubah menjadi Ikapnas. Awalnya Ikapnas ini ingin membuat organisasi sendiri, tapi setelah pimpinan kami, Pak Ketum, Pak Sekjen koordinasi dengan Pak Gubernur Lemhanas, kita mohon Ikapnas ini berada di bawah Lemhanas, di bawah IKA Lemhanas, sehingga hanya ada satu organisasi alumni yaitu IKA Lemhanas. Nah, mereka sudah setuju, Ikapnas sudah menjadi bagian daripada IKA, dan mereka berjanji dan kita minta Ikapnas itu hanya ada di tingkat pusat atau di Jakarta saja. Mereka tidak akan membentuk Ikapnas provinsi-provinsi. Nah, ini kami mohon nanti kami info ke Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak ada di provinsi? Karena Ikapnas ini harus bergabung bagian daripada DPD. Begitu. Dia harus menyatu ke sana. Gitu. Jadi supaya tidak ada dualisme, nanti kalau ada dua organisasi di tingkat daerah kan pembinanya bingung, nanti gubernur, pangdam itu nanti jadi bingung. Jadi mereka sudah sepakat sama kita udah rapat semua, mereka hanya di tingkat pusat membantu kita. Jadi yang untuk di daerah monggo bergabung di PD, supaya juga nanti DPD yang akan mengelola organisasi, sama lah mereka seperti Taplai bagian daripada kita. Jadi ini beberapa informasi penting mungkin yang perlu diketahui agar kita di DPD antara reguler dan Taplai, ya sebetulnya kita tidak membeda-bedakan, kan itu hanya jangka waktu pendidikan kita saja. Ya, ada yang 10 bulan PPRA, mungkin ada yang 6 bulan, kalau Taplai kan hanya seminggu. Tetapi semuanya bukan bersaing, tetapi malah saling mengisi dan saling bersinergi untuk membantu gitu. Yang PPRA, PPSA mungkin lebih kepada konsep-konsep dan yang besar, strategi-strategi, Taplai mungkin sebagai pelaksana, yang muda-muda yang lebih
energinya lebih besar, jadi harus menjadi satu sinergi yang saling mengisi dan bukan bersaing, tetap saling mengisi dan saling membantu. Berharap selama ini alhamdulillah reguler dan taplay tidak pernah ada masalah, semuanya saling mengisi, semua kita juga harus tahu masing-masing posisi kita, dan yang reguler membimbing, membina yang taplay juga membantu yang ini. Ini udah suatu hal yang harmonis dan sangat baik, bidang organisasi kita sudah bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya, Pak Bambang. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami sudah mencatat apa yang tadi dijelaskan oleh masing-masing pengurus DPD. Dari 12 pengurus DPD ini ada 4 pengurus yang belum menyampaikan persiapan pergantian pengurusnya, yaitu dari Jambi, dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat. Sulawesi Utara izin karena sedang tahlilan orang tuanya. Jadi, Sulawesi Barat belum bisa nyambung. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali masukannya pada hari ini. Tentu hal yang berbeda-beda ini kami dari DPP akan segera menyimpulkannya apa yang harus dilakukan. Masukan dari boleh Pak. Mas silakan. Baik, Terima kasih Bapak masih nungguin kita. Bapak-bapak sekalian dari DPD maupun dari DPP, Yap. Saya menyimak tadi mengenai persoalan tentang pemilihan ketua. Yap. Apa yang disampaikan oleh Pak Daryanto tadi itu betul. Jadi artinya kalau di daerah itu sudah tidak ada lagi reguler, ya. apa itu atau KRA atau KSA, sebetulnya pasti banyak itu, cuman barangkali ya nggak muncul aja. Karena jumlahnya kita cukup banyak loh. Ini sebetulnya KSA, dari KSA juga KSA, kemudian jadi PPSA, kemudian KRA menjadi PPRA, itu udah banyak loh. Iya. Jadi kalau saya lihat tadi katanya ada yang dengarnya cuma ada 2-3 orang. Belum dicari itu Pak. Kalau Bapak cari masih ada. Ada satu lagi sumber dari anggota IKAL sebetulnya yang sering terlupakan, itu P3DA. P3DA. P3DA itu juga ada. Jadi mantan-mantan bupati atau yang masih bupati atau mantan-mantan ketua DPRD, wakil bupati, itu mereka itu ada tersebar di seluruh tanah air itu. Pasti. Ada. Cuma memang mungkin teman-teman di daerah itu mungkin barangkali agak mungkin ya. Pakai Pak. Ya, agak susah. Padahal kalau dicari dari PPRA, PPSA, KSA, KRA itu ada kok Pak. Sampai tambah tadi dengan P3DA yang saya katakan tadi ada kok. P3DA itu program yang dulu pernah kita lakukan, itu para bupati, para wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD, wakil ketua DPRD. Ada Pak, banyak itu. Gubernur juga ketua P3DA tuh. Betul. Sebenarnya kalau dicari. Nah, itu yang pertama. Jadi, tetapi kita juga sudah pengalaman di Papua. Ya. Di adiknya almarhum Lukas NMB. Ya. Itu kita terpaksa angkat menjadi ketua DPD Provinsi Maluku, Papua. Itu karena memang sudah tidak ada waktu itu, sudah tidak ada. Jadi akhirnya terpaksa kita tunjuk lah itu. Jadi itu mulai dari jurisprudensi itu, kalau dalam istilah hukum. Kalau memang sudah tidak ada lagi, walaupun saya berharap carilah. Kalau dicari masih dapat. Tapi kalau misalnya sudah mentok, nggak ketemu, ya sudah, apply aja. Tapi kemudian tolong kita sosialisasikan dari sekarang, istilah apply itu tolong jangan dipakai lagi itu istilah apply. IKAPNAS. Anggota IKAPNAS, bukan taplay lagi Pak. Memang program mereka itu apply, tapi organisasi di bawah panji-panji DPP itu namanya IKAPNAS. Mereka tidak punya ADART, tidak punya panji-panji, tidak punya KTA, mereka yang pakai KTA yang kita terbitkan. PING yang mereka pakai memang PING sama dengan kita, cuma berbeda. Kalau kita kan warna emas, mereka perak, itu bedanya. Jadi artinya jangan digunakan lagi istilah taplay, ya, gunakan istilah IKAPNAS supaya lebih mensosialisasikan juga istilah IKAPNAS itu, ya. Itu kira-kira yang perlu saya ini kan. Jadi sekali lagi mohon Pak, teman-teman di daerah itu jangan putus asa dulu.
Cuma 3. Padahal kalau misalnya katakanlah 3 orang, 3 kali 34 itu berapa? Masalah, padahal jumlah kita itu 22.000. 22.000 Pak. Ya. Banyak itu. Jadi sekali lagi saya mohon tolong cari dulu Pak. Masih ada itu. Dan banyak di antara mereka mungkin yang merasa sudah nggak dipakai lagi. Padahal kalau kita tarik, kita beri semangat, kita angkat dia pasti bisa. Dia pasti masih akan mau. Memang dari sisi mungkin finansial barangkali saja itu terbatas. Tapi kalau dilakukan dengan gotong royong, yakin percaya saya bisa berjalan itu. Memang di mana-mana selalu saya tekankan itu. Money. Ada orang, yang keduanya mesti ada uang. Nah, nggak mungkin kendaraan berjalan kalau tidak ada bensin, tidak ada bahan bakar. Ya, mungkin ada jalan organisasi kalau tanpa uang, betul itu. Tapi kalau digotong royong nih Pak, Bapak sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, ini mesti bisa jalan kok. Jadi kalau ada yang bersedia menjadi ketua, jangan terlalu ditembelkan. Apa ditembelkan apa sih? Jadi dilimpahkan kepada semua, kepada dia tanggung jawab. Yang cari uang ya lu, yang ini ya lu. Ini kan gotong royong organisasi juga namanya. Oleh karena itu dalam organisasi DPD itu kan ada ketua, ada sekretaris, saudara, ada ketua bidang ini, ada ketua bidang segala macam. Kan ada di situ. Itu makanya organisasi yang mesti harus didukung oleh semua elemen dari organisasi itu. Itu kira-kira Pak Mas Mentris. Terima kasih. Yep. Tambahan dari saya sedikit. Terima kasih Pak Togar. Wah, ini masukan yang membuat saya semangat Pak. Jadi habis ini saya akan menyimpulkan dan nanti kami kirim kembali kepada kawan-kawan sesuai dengan permasalahan daerahnya. Tapi kita sudah sepakat bahwa kita membuat musda sama-sama tidak lebih dari bulan Mei. Dan kita sepakat bahwa kalau tidak ada pengurus baru, berarti pengurus daerah itu tidak bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan hasil musda yang lalu. Bahwa pada musda yang lalu, bukan musda, waktu pembentukan dulu, dan mereka sudah melaporkan pada Rakernas, kita juga pegang Rakernas ini pegangan kita sama-sama, pegangan pusat dan pegangan daerah, bahwa di Munas yang akan datang itu harus diisi oleh pengurus-pengurus hasil musdanya, atau yang sudah 5 tahun tentu harus diganti, begitu. Jadi ini menjadi kesepakatan kita sama-sama. Kalau bisa semuanya bisa dilakukan pada bulan Mei. Gitu. Bapak Ibu sekalian, saya buka kesempatan lagi. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan kepada, mumpung di sini masih ketemu dengan teman-teman Bapak Ibu pengurus di pusat. Saya persilahkan mungkin. Pak Dadang, ayo Pak Dadang. Cukup Pak, terima kasih Pak Bambang. Ya, cukup. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Sumaryono masih ada masalah? Atau Pak Kurmin? Kelihatannya Sumatera Selatan, walaupun ini tidak ada regulernya, nanti kami akan menekan pendekatan japri aja. Lalu kepada Kaltara sudah nggak ada masalah Pak Effendi ya? Ya Pak. Effendi. Baik Pak, nanti akan komunikasi ke Pak Bambang langsung. Siap Pak. Saya siap ini. Terima kasih Pak. Iya, Pak Aswandi, Babel siap ya? Udah tinggal dilantik. Siap. Oke, makasih. Pak Nengah, Bali, kira-kira bisa Pak ya musda? Pak Nengah masih ada nggak ya? Ya, siap Pak, siap. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nengah. Baik. Pak Hamzan, NTB masih ada? Pak Hamzan. Tapi di sini di catatan saya NTB siap untuk musda. Baik. Maluku Utara siap ya Pak ya? Ini akan dibantu. Oke, makasih Pak Salim. Siap. Kemudian Pak Anton, Nino, saya titip Maluku ya Pak. Ini juga mudah-mudahan bisa berjalan teman-teman. Ya, terima kasih Pak.
Baik kalau gitu. Mas Luki, masih ada lagi yang akan disampaikan, dipersiapkan? Boleh izin sedikit, Ya. Pak Bambang. Mungkin kami dari Kesekjenan akan coba membantu mencari data dari Lemhanas, seperti yang sudah kita coba cari kemarin ya Mas Bambang ya. Ya, beberapa ya. 10 atau 20 angkatan terakhir di PPRA, PPSA di 12 DPD, untuk membantu memudahkan begitu. Nanti kita kirim ke Pak Bambang untuk di-share ke teman-teman daerah. Mungkin kan kalau datanya di Lemhanas mungkin masih up to date ya, kalau masih dalam waktu di bawah 10 tahun. Mudah-mudahan ini bisa membantu kesulitan juga tadi yang pencarian PPRA, PPSA sesuai arahan Pak Togar juga Pak. Nanti kami akan backup bidang organisasi. Saja Mas, ada teman-teman dari DPP bidang organisasi mungkin ada tambahan Mas. Baik, baik di sini ada Pak Henry, ada masukan Pak Henry bidang organisasi. Atau Bu Giatmi? Cukup, Pak. Oh, Pak monggo Pak Henry. Saya kira sudah cukup, sudah cukup jelas dan kita tinggal mengikuti alurnya saja. Ya, Mas. Baik. Terima kasih. Bu Giatmi, barangkali ada yang mau dititipkan pada teman-teman daerah? Halo, menyimak Pak. Cukup saya pikir. Sudah cukup jelas tadi. Baik, Pak Priyo nih, Pak Priyo barangkali dari bendahara ada yang mau disampaikan. Ada Pak Rifin Habibie juga. Ya, lanjut Pak, siap. Terima kasih. Bagaimana cara mencari dana Pak Priyo di bendahara? Kasih tipsnya ke teman-teman. Kami tinggal menunggu saran-saran dari daerah-daerah. Terutama apa yang sudah disarankan Pak Togar tadi mengenai PIN, kemudian dasi yang harus seragam agar kita tidak dipermalukan. Kami kira itu sudah sangat lebih dari cukup. Terima kasih sekali, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Oke, monggo, makasih. Ada Pak Arifin ya? Ada Pak Arifin. Pak Bantris. Yap. Izin saya Pak ya. Saya living dulu ya. Monggo Pak. Oke, Pak Togar mau izin Pak. Monggo, silakan. Selamat jalan. Ya, makasih. Baik, Mas Luki, barangkali itu saja dari saya untuk ngobrolnya pada acara koordinasi persiapan Musda hari ini. Kalau sudah nggak ada tambahan apa, saya kembalikan lagi kepada Mas Luki. Baik. Mungkin dari Pak Togar masih ada? Sudah cukup. Pak. Ya. Baik, dari pimpinan DPP sudah semua, Pak Togar, Pak Daryatmo, Pak Waketum, dan Pak Sekjen. Mari kita ucapkan alhamdulillah, pertemuan hari ini sangat produktif dan sangat menghasilkan sesuatu yang positif bahwa DPP mendapat kabar yang baik bahwa musda ini mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana kami, karena tujuannya itu adalah kalau musdanya lancar tentu munasnya akan lancar insya Allah. Jadi ini adalah cikal bakal kesuksesan Munas ada di musda-musda. Baiklah, sebelum kita tutup, saya izin foto bersama dulu ya, Dito. Tolong siapkan ya, teman-teman yang masih ditutup, camnya boleh dibuka dulu. Nanti kita akan foto. Tolong kasih aba-aba ya, di foto dulu. Dito nanti kasih aba-aba. Izin, saya Bu Heli, itu Pak Danrem udah kembali itu Pak. Udah ada Pak Danrem. Saya Bu Heli. Oh, Bu Heli. Iya. Baik, Pak Danrem ada masukan nggak dari Ambon? Halo Pak Nur. Cukup, makasih. Baik Pak Nur, nanti Pak Antoni nanti kita bicara lagi Japri ya. Baik, kita foto bersama dulu ya. Dito, tolong dihitung, Dit. Tolong di open cam teman-teman. Ya, Dito bisa. Sekretariat. Ya Pak, izin 1, 2. Berapa halaman, Dit? Cuman 1 halaman Bapak, 1 layar. Baik, full. kalau begitu sudah kita foto bersama. Sekali lagi saya ucapkan atas nama DPP Lemhanas mengucapkan terima kasih banyak
pada pimpinan DPP, Bapak Mustafa, Bapak Togar, Bapak Daryatmo yang telah langsung hadir bersama-sama kita. Dari bidang organisasi juga terima kasih sudah saya lihat hadir semua juga di sini. Bapak Ibu dari DPD yang sudah berkenan hadir, tentu kita berdoa semoga rencana kita bisa berjalan dengan baik. Amin. Apabila ada kendala-kendala, kami dari DPP siap mendukung apa yang diperlukan, dan nanti untuk data-data 10 angkatan terakhir PPRA PPSA nanti akan kita kirim untuk membantu data-data yang ada di daerah. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam memandu acara ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.